Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai intelektual muda, kali ini bareng gue Nuna yang bakal nemenin malam lo di podcast UKKPK Bercerita. Ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Nah, di segmen UKKPK Bercerita kali ini, kita bakal bahas seputar duta genre. Nah, sekarang kita lagi bersama Aidan Grezil nih. Kemarin kan ikut duta genre ya. Boleh Iya. perkenalkan dulu gak sih namanya? Halo intelektual muda, kenalin nama aku Diah Muchala Putri, biasa dipanggil juga dengan nama Grezil. Aku mendapatkan runner up 3 di Duta Genre Kota Padang. Halo intelektual muda, kenalin aku Najwa Syarifah Aini, akrab disapa Ai. Aku merupakan Duta Genre Kota Padang tahun 2025. Halo semuanya. Wow, kita sangat bangga ya karena dua duta genre ini berasal juga dari UKKPK. Aku bangga banget loh sama kalian. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, eh, boleh ceritain dulu sedikit duta genre itu apa sih? Karena banyak kan orang-orang awam yang masih kurang paham nih. Boleh siapa dulu yang jawab? Boleh Ai dulu ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman di luaran sana masih banyak yang belum tahu tentang duta genre itu apa sih. Jadi sedikit aku jelaskan ke teman-teman bahwa duta genre itu adalah sebutan untuk seseorang generasi muda atau remaja yang mendapatkan titel nih sebagai seorang remaja yang punya perencanaan tentang masa depan. Karena kita sebagai seorang remaja, otomatis kehidupan dan jalan kita di masa depan itu masih panjang ya Nuna. Oleh Bener karena banget. itu, di sini Duta Genre itu berperan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya, kepada teman-teman remaja, gimana sih cara menjalani masa remaja yang produktif. Ah, Begitu Nuna. bagus ya. Kalau Grace sendiri gimana Grace? Kalau menurut Grey, Duta Genre itu merupakan di bawah itu ya naungan BKKBN. Di sana kita terpilih juga nih sebanyak 25 pasang. Nah, nantinya Mm-mm. itu yang akan siap berkontribusi dan berdampak di lingkungannya, bukan hanya nyandang selempang tapi juga memberikan impact kepada banyak orang. Nah, dengan apa sih kita cara berimpact itu? Contohnya dengan memberikan edukasi dan program kerja yang telah kita susun nantinya. Dan juga program kerja ini juga terbagi Nuna, program kerja angkatan dan juga program kerja pribadi nantinya. Jadi masing-masing kita itu punya program kerja tersendiri gitu. Nah, terkait program kerja nih, tadi kan ada program kerja mandiri sama apa satu lagi? Program kerja Kerja angkatan. angkatan. Nah, itu apa aja misalnya gitu contohnya? Boleh diceritain? Boleh. Kalau misalkan program kerja pribadi itu merupakan program kerja dari masing-masing duta nih Nuna. Jadi Mm. setiap orang itu diwajibkan untuk punya program kerja selama 1 tahun dia menjabat gitu. Misalkan kalau dari aku sendiri itu aku punya 2 program kerja. Yang pertama itu ada Gelas Api, yaitu genre kelas terapi, di mana nanti aku mengajak teman-teman duta genre itu untuk menjalani terapi dan berkunjung juga nih ke tempat-tempat teman disabilitas. Terus juga ada Wow. program kerja yang berhubungan dengan media sosial, di mana nantinya kami sebagai duta genre itu akan memberikan sosialisasi kepada teman-teman semua melalui media sosial tentang gimana sih cara menjadi remaja yang produktif itu, Nuna. Kalau misalkan program kerja angkatan gimana nih, Greh? Nah, untuk program kerja angkatan itu sendiri, kan kalau misalnya program kerja pribadi tentu kita sendiri-sendiri ya Nuna. Kalau Benar. program kerja angkatan ini lebih ke kita semua, Duta 25 itu Mm-mm. membentuk atau merealisasikan suatu program kerja. Nah, untuk apa sih program kerja Duta Genre tahun 2025? Nah, itu belum bisa di-spill ya teman-teman. Nanti pantengin aja ya akun Masih Instagramnya. Iya, rahasia ya. bener. Nah, intelektual muda kalau mau tahu pantengin Instagramnya. Oh ya, aku penasaran nih, gimana sih kalian bisa masuk dan daftar menjadi duta genre? Itu pasti dari mana informasinya atau motivasinya apa gitu?
Nah, kalau aku sendiri dapat informasi itu tentunya dari medsos ya. Apalagi kita sebagai remaja sangat dekat ya sama medsos itu sendiri. Dan itu aku lihat nih, pantengin, oh ternyata duta gender itu seperti ini ya. Aku juga pengen nih berdampak bagi orang banyak. Nah, kalau misalnya aku berdampak, nantinya aku kan mendapatkan pahala. Nah, nanti kalau Benar. ilmunya bermanfaat, Gitu ya. itu akan jadi pahala jariah bagi aku. Dan juga kalau misalnya di duta gender ini kan kita kayak saling membantu gitu, Berkolaborasi ya. iya, berkolaborasi satu sama lain. Dan juga aku lihat ya, permasalahan di sekarang ini lebih ke remaja ya, apalagi kunci dari suatu negara itu adalah remaja. Karena apa? Remaja itu yang nantinya kita lihat nih, misalnya kalau pendidikan remaja itu bagus, nantinya kan dia akan beralih ke transisi kehidupan selanjutnya, yaitu bekerja. Nah, kalau bekerja itu pasti ada impact berupa finansial atau tingkat ekonomi yang bergantung pada pendapatan negara nantinya gitu. Pertumbuhan dan pembangunan lah ya Benar. buat negara kita. Iya, Makanya betul kan banget, ada Gre. 2045 emas ya, Generasi menuju emas. Indonesia emas. Oh iya, aku kan juga ini ya tertarik dengan duta gender ini, tapi aku merasa kadang masih kurang pantas gitu. Jadi apa yang perlu kita persiapkan skill-skillnya supaya kita bisa daftar duta gender gitu loh. Oke, jadi kalau teman-teman semua tertarik dan mau ikut nih, gimana sih caranya masuk jadi duta genre? Sebenarnya teman-teman, setiap remaja itu berhak untuk ikut duta genre Kota Padang karena persyaratan utamanya itu adalah remaja dengan usia 16 sampai 21 tahun. Jadi setiap teman-teman, setiap remaja itu yang kalau misalkan kalian punya keinginan nih untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk belajar bersama, jadi teman-teman tuh boleh banget nih ikut jadi duta genre Kota Padang. Karena selama kita bergabung di duta genre ini, kita bakalan belajar banyak gitu. Kita bakalan berproses bareng Nuna. Kayak kita nggak cuma menampilkan apa yang kita punya, tapi kita juga belajar bersama teman-teman yang lain di sini. Jadi otomatis ketika kita bergabung itu kita bakalan dapat insight baru nih dari pemikiran teman-teman yang lainnya. Gimana supaya diri kita itu jadi produktif dan punya perencanaan masa depan yang matang. Begitu Nuna. Oh, jadi kita belajar dan diajarin dulu ya, nggak serta-merta kita tuh turun ke lapangan begitu ya. Iya, harus ada ilmunya dulu Nuna. Nah, kalau buat skill buat masuk di duta genre itu ada nggak sih skill khusus gitu? Misalnya public speaking ya, kayak kita tahu yang kayak gitu. Kalau menurut Gre ya Nuna, Mm-mm. selagi kita ngikutin semua rangkaian pendaftarannya, menurut aku kan public speaking itu pastilah ya kita butuh. Apalagi Iya, kita betul. kayak pengen turun nih mengedukasi banyak orang gitu. Terus tentunya kita harus ada ilmu ya untuk mengedukasi. Apalagi nantinya yang salah satu tahap Kerjanya ya, program kerjanya gitu. bukan tahap buat Seleksi. seleksinya tahap itu, seleksi, ya betul. salah satu tahap seleksinya itu kan ada tes dari teori dari pengetahuan yang kita Ilmu-ilmu tentang genre. benar. Oh iya, ini juga motivasinya Grey sama Ai itu masuk duta genre apa sih? Oke, kalau dari aku sebenarnya alasannya itu cukup gimana ya? Cukup agak unik ya Nuna. Oh iya. Sebenarnya aku tuh dulu merupakan orang yang cukup insecure gitu. Ketika aku lihat di media sosial gitu, kok orang-orang pada keren ya? Kok orang-orang tuh pada punya pencapaian ya gitu. Sedangkan aku kayak stuck di sini-sini aja gitu. Terus aku lihat kan teman-teman aku, kakak abang itu kayak pada keren-keren gitu, ikut duta gitu. Karena itulah aku jadi tertarik gitu. Kayaknya aku juga harus nyari sesuatu nih yang bisa aku banggain dan bisa aku liatin ke orang gitu. Karena itulah aku scroll-scroll, aku dapat relasi kan, aku tahulah duta genre ini apa. Oh ternyata duta genre ini tuh berhubungan tentang remaja ya. Dan kebetulan sekarang aku lagi berada di fase remaja. Otomatis itu tuh beneran relate sama kehidupan aku yang sekarang. Karena itulah aku jadi termotivasi nih Nuna buat daftar duta genre. FYI aku tahun kemarin itu juga ikut duta genre Nuna. Tapi aku gagal gitu. Tapi aku gak pantang menyerah dan aku milih Nyoba buat terus ya. iya, tahun ini aku nyoba lagi dan alhamdulillah aku lulus. Bener gitu, ya, Nuna. kayak kita tuh nggak bisa langsung berhasil. Harus ada kegagalan-kegagalan dulu buat mencapai satu tujuan yang berhasil gitu ya. Nah, kalau Grey sendiri motivasinya apa? Motivasi aku sendiri itu waktu SMA sih Nuna, udah lama banget ya. Oh iya, udah lama ya. Dan Sekarang udah akhirnya ya benar. semester 2.
dan akhirnya memberanikan diri buat daftar di Duta Genre. Nah, FYI dalam pendaftaran ini aku kayak patah semangat nggak bakal lulus nih. Ya udahlah, Insecure duluan bener-bener ya. kayak ya udah coba aja lah dulu, apa salahnya nyoba kan. Bener. Setidaknya kita ada keberanian buat nyoba. Dan itu pas pendaftaran itu jujur kayak aku nih overthinking gitu kan. Terus kayak nanya ke orang-orang kan, aduh aku lulus nggak ya, kayak apa sih yang harus kupersiapkan, kayak nyari-nyari informasi gitu kan, apa sih harus persiapkan, ilmu-ilmu apa yang harus kita dapatkan, dan skill public speaking apa, kayak teknik-teknik komunikasi apa yang harus kita ada dalam diri kita gitu kan. Terus sampai temanku gini, Gre, kamu daftar Duta Genre ya? Iya, jadi gimana gini-gini kan. Akhirnya cerita-cerita lah tuh sama salah satu yang anak di UKKPK. Nah, karena di UKKPK ini saling membantu, jadi aku merasa kayak yaudahlah deh cerita aja gitu kan. Terus akhirnya Gre, percaya aja sama diri kamu bisa kok, aku aja percaya sama kamu masa kamu ya nggak percaya sama diri kamu sendiri. Terus beberapa hari kemudian kan ketemu lagi tuh. Terus gini, jadi gimana Gre ya genrenya? Waduh, aku masih insecure nih gitu kan. Tapi jangan berharap lebih sama aku ya, aku nggak bakal masuk top 10 gitu aku bilang. Terus cuma satu orang aku bilang kayak gitu, curhat kan. Terus ada dosen PA aku waktu ngundang buat grand final, Bu, ini undangannya Bu, mohon pokoknya kita ngundang ibunya kan gitu kan. Terus oh ini ada sesi ininya ya, oh iya Bu, ini buat top 10 aja, kayaknya dia nggak masuk deh Bu gitu kan. Terus overthinking ya. Iya, FYI nama panggilan aku juga dia ya guys. Iya, Gre itu di UKKPK ya teman-teman ya. Cuman khusus buat UKKPK aja. Oke, boleh lanjut Gre. Terus kan, oh yaudah waktu di grand final kan, waktu penyebutan top 10, aku nggak nyangka nih dia Mutiara Putri kan. Aku kaget, ya Allah aku masuk top 10. Terus berkat doa orang tua juga kan pastinya. Bener. Terus di top 10 dipanggil lagi nih, top 5-nya berapa. Terus aku maju kan. Terus serius nih aku masuk top 5. Kayak nggak nyangka, mimpi aja gitu. Kayak kita rasa diri kita nggak bisa, tapi ternyata bisa ya. Dan itu lebih amazed rasanya ya. Dan benar aku nangkapnya dari cerita Gray itu, kalau kita nggak coba, kita nggak bakalan tahu kan. Bener. Nah, Terus kemarin Nuna aku juga mau sedikit cerita ya. Boleh. Kemarin tuh aku beneran kaget loh ngelihat kalau Gray ini juga daftar genre gitu. Soalnya kan aku daftar tuh aku nggak bilang ke siapa-siapa, Nuna. Emang kayak aku pengen berjuang sendiri gitu, biar orang lain tuh nanti lihat ketika aku berhasil aja gitu. Bener. Terus tiba-tiba waktu itu kita lagi ada talk show ya Gray. Bener di IEC ya Kak. Ya di Youth Center Kota Padang. Terus tiba-tiba Gray nyapa aku, Kak, kata dia kan. Terus aku kaget dong. Ternyata Gray juga daftar juga ya. Iya, makanya tuh kayak, dan kita yang lebih amaze-nya itu di pengumuman 25 pasang finalis, kita tuh berdua tuh perwakilan dari Universitas Negeri Padang. Dan kebetulan juga kita berdua tuh dari UKKPK. Wow. Ternyata sih. Iya, dua-duanya dari UKKPK lah berasal 2 Duta Genre Kota Padang tahun 2025. Keren banget guys. Itu kita benar-benar belajar dari nol gak sih? Iya. Ngajarin kita apalagi public speaking ya. Kita kayak ngobrol sama temen kita aja karena kita udah tuntut extrovert ya di sini. Iya, itu bener menurut banget. aku ngebantu banget. Lanjut lagi ya. Kalian kan ada ini ya, karantina, masa karantina. Berapa hari? Kemarin itu ada 3 hari 4 malam. 4 malam. Itu di karantina itu ngapain aja kemarin? Kalau di karantina tentunya kita kayak dikasih materi gitu ya dari narsum-narsum yang super duper keren banget tentunya. Terus juga kan ada sesi makannya juga kan ya Nuna. Itu tuh kami dituntut kayak bener-bener mannernya ya. Ya, look like role model bagi orang-orang. Jadi kayak duduknya harus tegap. Kayak princess. Bener. Iya, bener dan banget. makannya nggak boleh kita yang ngejar sendoknya. Iya. Terus apalagi Kak Ai? Makannya itu harus kalem, nggak boleh buru-buru, nggak boleh kayak orang kelaparan. Tapi juga harus tetap slay. Harus senyum. Harus anggun liat. Iya. Aku juga pernah sih dulu belajar tata manner, cuman pasti nggak sedalam ini ya, nggak sedalam Gray sama Aya. Terus kemarin di ini ada
di karantina ada cerita apa nggak? Pengalaman yang menarik mungkin? Oh, aku ada sih. FYI kalau di genre itu kan kalau misalnya acara-acara formal itu kita harus nggak boleh pakai kacamata ya. Jadi harus pakai softland. Itu pun nggak di genre aja, semua duta kan kayak gitu. Jadi kan aku kan minus nih. Jadi pas sebelum malam grand final, softland aku itu robek, guys. Jadi aku minusku minus 4 nih. Minus 4, Grey. Benar-benar. Terus gimana? Nah, terus kan aku kepikiran sama otakku gini loh. Ya Allah, ini gimana ya kalau misalnya aku jatuh di panggung, gimana ya? Pasti malu banget kan? Iya. Terus aku cobalah siapa ya yang bisa bantuin aku. Akhirnya kan ada kakak panitia yang bantuin aku. Terus akhirnya bisa lah ngubungi orang terdekat, orang tua buat ngantarin softlandnya. Tapi tetap nggak boleh interaksi gitu kan, karena kita lagi masa karantina gitu. Iya, Oh, karantina bener nggak banget. boleh pegang handphone ya? Enggak. Enggak. Jadi pas karantina itu HP kita semua tuh dikumpul supaya kita tuh beneran bisa fokus dan ngerasain vibes karantina itu gimana, Nuna. Biar fokus ya. Bener. Kemarin karantinanya di mana? Di Hotel Pangeran. Wow, nginep di hotel ya 4 hari lagi. Wah, seru banget, Nuna. Kalau Apalagi Ai ada nggak apa? pengalaman yang menarik gitu? Kalau aku pengalaman menarik tentunya banyak banget ya, Gre. Kayak kemarin tuh kami tuh kan buru-buru buat mau malam grand final. Jadi kami tuh beneran totalitas ngelakuin semua aktivitas itu di satu hari ya kan, Gre? Kayak kami tuh latihan koreo sampai malam, kayak kami belajar nari. Kan aku FYI aku juga nggak bisa nari ya, Nuna. Tapi Oh, iya? sejak aku bergabung di genre itu tuh aku belajar nih gimana caranya nari dan bisa mempresentkan itu ke orang-orang banyak gitu. Kayak meskipun aku agak sedikit kesusahan ya, tapi kakak-kakak dan teman-teman semuanya tuh kayak ngebantu dan saling support gitu kan, Gre. Belajar Alhasil bareng aku ya? iya, alhasil aku jadi kayak percaya diri gitu dan gak sabar malahan bisa tampil di malam grand final gitu, Nuna. Kalau aku kan belum pernah ya ngelihat penampilan duta genre. Aku penasaran duta genre itu ada ini nggak penampilan bakat dari setiap peserta gitu? Oh, kalau untuk itu ada pastinya, Nuna. Kan pas di awal seleksi ya. Nah, Iya. pas di awal seleksi itu kita tes minat bakat dan itu penilaiannya individu gitu. Terus pas di karantina kita juga ada penampilan minat bakat, tapi itu kayak per kelompok gitu loh. Kayak penampilannya tuh kayak wow, menurut aku sih dalam beberapa hari, berapa hari sih Kak ya? Kayaknya cuma 1 hari deh Nah, kita ya. Cuma latihan. 1 hari Iya, cuma Iya. 1 hari. menyetarnya. Iya, bener. Dan itu kayak mereka tuh mengkreativitaskan semua unsur drama, nyanyi, tarian itu dalam satu kesatuan tampilan gitu loh. Jadi kayak Tahu. iya, jadi mereka nampilinnya tuh enggak alurnya tuh jelas. Enggak patah-patah antara transisi dari misalnya drama ke tari, drama ke nyanyi itu enggak patah-patah alurnya, tapi ada terstruktur dan bridgingnya bagus banget. Smooth Iya. banget ya. Iya. Kayak drama musikal gitu loh, Nuna. Aku kebayang sih. Nah, kalau Grey sama Ai kemarin nampilin bakatnya emang semuanya kayak gitu ya? Iya, jadi Di- kemarin tuh kita kayak dibentuk dalam satu kelompok yang ada isinya beberapa orang. Terus kita tuh latihan mandiri dan tampil di depan teman-teman dan kakak abang yang lainnya. Gitu, Nuna. Wow. Aku mau tanya dong perasaannya waktu jangan pas malam puncak yang pertama kali lolos. Itu tahap berkas apa interview 1 gimana? Di tahap pengumuman 25 pasang finalis. Nah, itu perasaannya gimana? Nah, kalau aku nggak nyangka ya bakalan lulus. Tadi kan kayak aku ceritain tadi, buat lulus aja nggak nyangka, ternyata lulus gitu. Akhirnya semua perjuanganku tidak sia-sia ya. Overthinkingnya Bener udah ini ya, Iya, udah nggak ada lagi. Iya. Terus kalau Ai apa nih? Kalau aku yang pertama tuh bersyukur banget ya, Nuna. Karena tahun kemarin kan aku juga pernah gagal. Otomatis aku nggak mau nih gagal lagi di tahun kedua gitu. Alhamdulillah berkat aku usaha, belajar, mempersiapkan diri selama 1 tahun ini, alhamdulillah aku lulus dan aku beneran seneng dan bersyukur banget, Nuna. Bener-bener usaha nggak mengkhianati hasil ya. Iya, real Alhamdulillah. Kalau tantangannya sendiri yang Ai sama Grey rasain selama berjuang nih buat jadi duta genre ya cara Iya. bacanya ya, karena masih banyak juga kan di luar sana yang nyebutnya genre, Iya. padahal yang bener tuh
Duta genre. Duta genre. Iya, duta genre itu artinya duta generasi berencana. Nah, Ya. oke, lanjut ke pertanyaan aku tadi ya. Tantangannya apa sih Ai sama Gray? Boleh dari Ai Kalau dulu. dari aku itu tantangannya itu yang pertama itu kayak manajemen waktu sih Nuna. Kemarin itu Iya. waktu kita masih ada di tahap seleksi, kita tuh juga harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan kostum, dan juga harus mempersiapkan mental nih buat bisa bertarung selama seleksi duta genre ini. Karena kemarin tuh kami acaranya dari pagi dan juga selesainya itu cukup malam, jadinya tuh kayak kita tuh harus beneran fight gitu Nuna sama keadaan, harus kuat gitu. Fisik, mental, semuanya itu. Jadi harus bisa berkolaborasi supaya kita bisa bertahan dalam seleksi duta genre ini Nuna. Nah, kalau Gray apa nih Gray? Kalau aku kurang lebih sama ya sama Kak Ai, manajemen waktu itu sendiri. Karena apa? Manajemen waktu merupakan hal yang sangat penting ya. Kayak kalau kita telat cuman semenit, itu tuh tergolong telat loh teman-teman gitu. Terus juga disiplin bagaimana tata cara kita berpakaian. Karena kan orang juga nilai di luar juga gimana sih ya Penampilannya benar, ya. kebersihan kita gimana, apakah orangnya rapi atau gimana gitu. Karena yang di luar tuh akan mencerminkan hal yang di dalam. bener banget. Terus kita juga dituntut buat kayak rapi, bagaimana kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang sekitar harus Iya. mencerminkan bagaimana duta itu sendiri. Ada Kayak 5S ya Gre. ya benar 5S, dan itu harus selalu kita amalkan gitu. Gak cuman ke orang-orang penting tapi ke semua orang, karena Ke semua semua orang itu adalah orang-orang yang penting juga ya. Iya, setiap orang di dunia itu punya perannya masing-masing gitu. Jadi kita harus bisa menghormati satu sama lain. Wow, kalian merasa nggak kalau setelah ikut duta genre ini merubah hidup kalian atau mengubah cara pandang dan perspektif Iya. teman-teman? Banget sih kalau menurut aku, karena setelah aku ikut duta genre ini aku ngerasa lebih percaya diri banget nih Nuna. Kayak Mm-mm. yang kemarin aku insecure, yang kemarin aku nggak percaya diri, sekarang setelah aku jadi duta genre ini, aku ngerasa lebih bisa mengekspos semua yang aku punya gitu ke orang-orang. Aku udah nggak minder lagi, aku udah nggak takut lagi nih ketemu sama orang-orang hebat, karena aku tuh percaya diri gitu kalau aku tuh juga hebat loh gitu, aku juga bisa gitu. Itu sih menurut aku yang beneran, genre ini beneran ngerubah gitu Merubah. cara pandang aku ngelihat dunia. Nah, kalau Gray sendiri gimana Gray? Kalau aku kan belajar dari tahap seleksi itu ya, aku kan Mm-mm. nggak percaya diri ibaratnya, padahal aku punya value yang tidak aku ketahui. Padahal punya potensi ya. Benar. Iya. Nah, jadi aku belajar untuk mengenali diri aku sendiri dan juga fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Jangan takut akan kegagalan. Karena apa? Karena fokus itulah yang menuntun kita ke arah yang kemenangan, menuju kemenangan. Kemenangan. Yang benar banget. Dan juga aku belajar di genre ini kalau misalnya cara kita berkomunikasi itu juga sangat penting. Bersama teman itu kayak gimana komunikasinya, Gestur gitu benar. ya. Dan gimana cara kita berkomunikasi dengan yang lebih tua, yang lebih muda. Dan juga aku belajar gimana sih cara terstruktur itu sendiri gimana. Terus kita juga harus membangun personal branding kita. Nah, awalnya kan aku di IG itu bener-bener postingannya tuh kayak cuman toybon dari kegiatan. Heeh. Nah, ya, dan sekarang itu tuh harus bener-bener kayak show up diri kita itu siapa sih gitu. Personal Iya. branding Benar. ya. Harus banget Nuna. Wow, aku jadi ini juga sih, terbuka juga ya mataku karena aku masih suka insecure, kurang percaya diri sama Iya. potensi yang aku miliki. Nah, dengan duta genre ini merubah cara pandang kalian, itu pasti ada tahapan-tahapan dan kegiatan-kegiatan selama kegiatan ini berlangsung gitu. Boleh diceritain dong apa aja kegiatan saat mengikuti duta genre ini? Iya. Kalau misalkan aku ceritain secara garis besar aja ya Nuna. Pertama Boleh. itu kita tuh kan nganterin berkas pendaftaran. Setelah itu kan nanti kita bakalan ngadain beberapa tes nih Nuna. Tesnya itu ada selama beberapa hari juga. Ada tentang materi genre, terus juga ada tes-tes lainnya. Nah, setelah
ada ratusan orang nih Nuna kemarin yang daftar. Setelah kita melakukan tes, itu nanti bakalan diumumin 25 pasang finalis yang lulus. Ada 25 pasang putri dan juga 25 pasang putra. Nah, setelah kita lulus jadi finalis itu otomatis kita udah langsung bergabung nih Nuna di keluarga besar Duta Genre Kota Padang tahun 2025. Setelah itulah baru kita bakalan ngadain tes-tes selanjutnya, karantina, sampai selanjutnya itu masuk ke malam grand final dan resmi dilantik jadi duta. Kalau Gre, gitu juga ya kurang lebih ya. Iya. Kalau ini dong aku penasaran sama kegiatan-kegiatannya. Maksudnya bukan seleksi ya, tapi Hmm, kegiatannya misalnya oke. didatengin pemateri, pelatihan atau nampilin bakat, kayak gitu dong. Ada nggak? Yang selama karantina ya? Iya, selama karantina bener. Kalau selama karantina itu overall pastinya ada pembahasan materi, terus Mm-mm. mungkin kalau seperti yang aku bilang tadi cara makannya diatur, terus dan juga ada latihan koreo. Dan untuk spesifiknya itu boleh di-spill nggak Kak Ai? Nggak boleh teman-teman. Oh nggak boleh Iya, ya. jadi teman-teman kalau teman-teman mau tahu, Harus teman-teman boleh daftar gitu. daftar genre atau boleh langsung kepoin IG genre Instagramnya. Kota Padang gitu. Jadi di situ tuh bakalan ada sih semua kegiatannya. Jadi teman-teman semuanya bisa lihat. Oke, berarti Grace sama I itu sampai 2026 ya? Iya, Ya. kita Periode. bakalan Nah, menjabat setahun. jadi selama setahun itu bakal ada program-program ya dari Grey dan I. Mm, Programnya contohnya kayak apa? Kayak edukasi gitu? Ya, itu programnya kita susun pribadi kalau proker pribadi ya. Ah, Nah, kalau Grace sendiri itu Grow and Glass. Nah, kalau apa Grow itu? ini, kalau Grow itu genre on the way, di mana kita bakalan ke sekolah-sekolah buat mengedukasi para remaja. Nah, target aku sendiri itu SMP sama SMA, karena masa usia itu kan yang rentan sama kayak perilaku menyimpang itu sendiri. Bener. Dan Bener juga banget. nih ada proker satu lagi Glass. Nah, kalau Glass ini khusus buat YouTube nih, Nuna. Nah, kalau Iya. kenapa YouTube? Karena itu tuh sangat kalau misalnya di TikTok sama Instagram itu kan kalau FYP banget, dan kalau Mm-mm. kontennya Turun turun banget. banget. Dan aku lihat YouTube ini kayak target sasaran aku yang sangat sesuai lah sama kriteria aku sendiri. Nah, makanya aku pengen upload di YouTube supaya audiensnya juga banyak dan engagementnya Cakupannya lebih juga luas ya gitu. benar. Oke. Oh, bener juga kayak edukasi ke sekolah itu karena memang targetnya itu remaja yang labil gitu ya. Ya Iya. benar. Kalau dari Grace sendiri itu. Kalau I gimana I? Kalau dari aku itu kan teman-teman yang lain tuh biasanya fokus ke remaja yang biasa-biasa aja gitu ya Nuna. Mm-mm. Kalau aku sendiri tuh lebih berfokus ke remaja yang disabilitas. Karena kan kayak mereka tuh jarang loh diperhatiin sama orang gitu, jarang ada orang-orang yang aware sama mereka. Oleh karena itulah tercetuslah program dari aku itu ada Gelas Api Nuna namanya, yaitu genre kelas terapi di mana nanti aku bakalan ngajak teman-teman yang lain itu untuk berkolaborasi dan kita bakalan datengin teman-teman yang disabilitas itu. Kita bakalan ngajak main bareng, belajar bareng, mengeksplorasi bareng. Pokoknya kita bakalan seru-seruan di sana. Terus kami dari genre itu juga ada satu lagi program yang ke media sosial. Jadi kita tuh bakalan ngasih edukasi tentang remaja itu lewat media sosial. Kalau aku sendiri sih itu nanti aku bakalan bikin satu akun Instagram yang bahasannya itu tentang remaja dan nanti juga bakalan ada Q&A di sana buat teman-teman yang punya ada cerita atau ada mau sharing gitu. Jadi boleh banget nanti merapat ke program kerja aku. Udah ada akunnya? Udah ada sih Nuna, cuma masih aku proses gitu buat bikin feed-feed Instagramnya. Tungguin ya guys. Stay tune ya guys ya. Iya, Oh coming iya, soon. aku menarik banget sama gelas kaca ya. Iya, gelas api, gelas Gelas api. api. Genre kelas Nah, terapi. tadi katanya kan I mau ngajak teman-teman buat Buat belajar bareng nanti kita sama berkunjung teman-teman ke teman-teman disabilitas. disabilitas. Nah, itu Ya. teman-temannya itu dalam cakupan sesama duta genre aja atau boleh nih yang kayak aku dari luar gitu?
Oh, kalau yang dimaksudkan dari program kerja aku nih emang aku ngajak teman-teman Duta 25 semuanya tuh buat belajar bareng gitu Nuna. Tapi kalau Ah, misalkan ada teman-teman lain yang mau ikut dan mau tahu gitu kan, mm-mm. Gre, boleh banget juga join sama kita. Karena kan kami sebagai remaja itu bukan cuma buat kepentingan kami, tapi juga supaya bisa menginspirasi teman-teman di luar semuanya. Nah, ingat ya guys, boleh banget bergabung sama programnya I dan Iya, Grey. boleh guys. Boleh teman-teman Waduh, yang mau kayaknya aku mau ramein? gabung nih. Menarik banget. Boleh. Boleh. Oh iya, ini deh pesan yang bukan pesan sih, harapan lah buat program genre ini ke depannya. Apa dari Grey dan I? Boleh? Siapa dulu yang jawab? Nah, kalau pesan dari aku sih kayak semoga kedepannya bisa mengedukasi banyak orang lagi dan engagementnya itu bisa lebih luas lagi dan juga sesuai sama tujuan kita memperbaiki remaja yang sekarang ini ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin dari sisi edukasinya, dari sesi cara pandangnya dan Mm-mm. dari sesi cara mereka berpikir bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Karena kita sebagai remaja itu harus merencanakan tahap-tahap selanjutnya kehidupan kita, transisi kehidupan kita. Kayak kalau aku kan masih belajar. Nah, transisi selanjutnya itu akan bekerja. Nah, aku harus rancang nih dari sekarang bagaimana pekerjaan aku, apakah sesuai dengan passion aku, dan dari itu aku biasanya baca buku dari Jepang itu Ikigai ya. Kita pasti tahu dengan buku Ikigai. Iya. Nah, Iya. dari aku itu sih. Oh ya, maaf sebelum I lanjut, maaf aku Iya, motong boleh. ya. Jadi teman-teman juga suka baca buku ya? Iya, kalau aku sih lebih suka ke nonton-nonton yang ada di sosmed ya, Nuna. Mungkin kalau Edukasi ya. Gre emang suka baca buku ya, Gre? Bener-bener. Nah, kalau I sendiri harapannya buat program genre nih. Kalau harapan aku dengan adanya program genre dan juga ada duta genre ini tuh terutama tuh bisa menginspirasi teman-teman semuanya gitu. Karena sebagai seorang remaja kitalah yang punya peran buat hidup kita sendiri gitu. Benar. Kita yang mau nentuin nanti kita masa depan kita mau jadi apa, nanti kerja apa, setelah ini kita mau nikah sama siapa gitu. Kitalah yang berperan penting dalam kehidupan kita sendiri. Jadi dengan adanya program dari Duta Genre ini kami berharap bahwa teman-teman itu bisa belajar bersama dan memiliki perencanaan masa depan yang tepat gitu buat kehidupan teman-teman nantinya. Wow, secara nggak langsung teman-teman Grey sama I nunjukin kalau perempuan juga bisa loh. Perempuan bisa menentukan hidupnya dan masa depannya ya. Iya, karena Sangat inspiratif kita sekali. tuh nggak harus bergantung ke Laki-laki, laki-laki. benar. Kita harus bisa jadi independent woman, kita harus bisa bangun value kita sendiri supaya nantinya tuh kita tuh nggak diremehkan nih sama orang. Kalaupun kita sendiri, kita udah punya cukup sandaran gitu buat kita berdiri sendiri. Wow, kita cukup mandiri untuk tidak bergantung pada siapapun ya. Iya, Bisa bener. berdiri di kaki sendiri. Dan pesannya nih buat remaja-remaja di luaran sana apa nih? Boleh Grey dulu atau I dulu? Mungkin boleh Kak Ai dulu, Kak. Oh, boleh. Kalau pesan aku buat remaja-remaja yang ada di luar sana, mungkin singkat aja sih kayak Singkat saja tunjukin paham. passion kalian, tunjukin apa yang kalian pendam gitu. Karena kalau kita terus-terusan gak ngerasa percaya diri, kita ngerasa insecure, otomatis orang tuh gak bakalan tahu nih kalau kita tuh punya sesuatu dari dalam diri kita yang harus kita tonjolin gitu. Sedangkan kalau kita percaya diri dan mau show off kemampuan kita, otomatis kita bakalan dilirik dan dilihat sama orang di luar sana nih Nuna. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian tuh harus percaya diri guys. Percaya diri sama apapun yang kalian punya dan jangan pernah insecure lihat pencapaian orang lain. Nah, itu dia singkat saja paham dari Kak Ai ya. Kalau Iya, singkat saja paham ya paham dari guys. Kak Grey nih.
Nah, kalau menurut aku sih kita itu sebagai remaja harus berencana ya ke depannya. Karena perencanaan itu sangat-sangat penting guys untuk ke depannya. Kita harus punya perencanaan 5 tahun ke depan itu kita harus gimana, Jadi kehidupan apa kita gitu ya? gimana. Bahkan untuk menikah pun kita harus berencana umur berapa sih kita harus nikah gitu. Dan aku pernah dapat materi dari salah satu di karantina itu kan. Mm-mm. Kita tuh harus nentuin misalnya kriteria pasangan kita tuh seperti apa gitu. Iya. Agar nggak salah pasangan. Iya. Kalau ini kriteria pasangan dikit aja, spill dikit aja kriteria pasangannya Kak Grey dan kok aku panggilnya Kak ya. Dari Iya. Grey dan I. Boleh lah tipis-tipis. Kalau aku tentunya itu kayak agamanya oke ya. Harus ya. Ya, kepemimpinannya harus oke juga karena dia akan memimpin keluarga. Iya. Dan juga apa ya? Nah, Duit enggak? duit enggak sih. Oh iya, Enggak, finansial. Grey. Tapi finansial itu Ada- penting gak sih? Penting, tapi kayak kalau misalnya sama-sama kan bisa lebih menguatkan. Oh, Sama-sama ya aduh, Nuna. aduh. Oh gini ya, mulai dari nol. Kita mulai dari Iya, nol kita ya. berjuang gitu. bareng gitu. Kalau kriteria tipis-tipisnya Ai gimana? Kalau dari aku itu yang pertama itu bisa diajak buat berkolaborasi gitu. Karena kalau misalkan kita berjodoh sama orang tuh otomatis kita punya dua kepala yang berbeda ya Nuna. Benar banget. Karena perbedaan itulah kita harus bisa saling berkolaborasi nih buat nutupin kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itulah kita harus bisa nyari jodoh itu yang bisa diajak gitu buat saling tukar pikiran, Diskusi tukar lah ya. iya, mindset gitu. Jadi otomatis nanti kehidupan kita ketika berumah tangga itu bakalan diwarnai dengan hal-hal seru karena kita punya perbedaan tapi kita bisa buat perbedaan itu jadi sesuatu yang lebih menarik gitu dari aku. Bener banget, karena dalam rumah tangga itu kita kayak tim ya. Jadi Iya. harus punya teman tim yang bisa diajak diskusi dan Iya. diajak kerja sama. Aduh, jauh ya pembahasan kita ya. Jauh Nah, itu buat banget. intelektual muda dicatat ya. Siapa tahu ini kan memantaskan diri gitu Iya loh. benar. Oke, yang terakhir nih Grey dan I, aku mau closing statement dari I dan Grey. Siapa dulu ayo? Nah, kalau dari aku, teman-teman tetap semangat ya ngukir prestasinya. Cari passion teman-teman itu di mana. Dan jangan takut buat mencoba, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Dan kita harus melakukan dan menjelajahi semua isi dunia ini, karena kita hidup cuma sebentar, Cuma teman-teman. sekali ya. Ya, jadi usahain lakukan yang terbaik dalam hidupmu dan juga jangan lupa ibadah karena setelah kehidupan dunia pasti ada akhiratnya. Masya Allah, tabarakallah sekali. Aduh, adem ya. Iya. Oke, closing statement dari I. Kalau dari aku, teman-teman ingat ya, masa muda itu cuma sekali dan bakalan terasa sangat singkat gitu. Jadi teman-teman harus bisa manfaatin masa remaja teman-teman yang singkat ini supaya nanti ketika teman-teman dewasa itu gak nyesel gitu. Ketika aku di masa muda tuh dulu aku gini loh, dan ternyata itu bakalan berimpact ke masa depan teman-teman nantinya. Jadi kalau dari aku, kalian harus bisa memanfaatkan Masa masa remaja. remaja kalian itu dengan baik, dengan melakukan hal-hal positif yang bakalan naikin value kalian. Benar, karena apa yang kita lakukan di hari ini itu berdampak ke masa depan kita ya tentunya. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau masa depannya cerah tapi masih leha-leha aja yang nggak bakal bisa gitu, kita realistis aja ya. Iya. Gimana usaha kita hari ini itu menentukan bagaimana kita di masa depan. Oke, pembicaraan dan obrolan yang sangat sangat berharga buat aku bisa sharing sama Duta Genre. Dan terima kasih juga buat intelektual muda yang udah dengerin kita malam ini. Jangan lupa nantikan podcast kita selanjutnya hanya di Spotify UKKPK Voice. Aku Nuna pamit. Aku Grazie pamit. Aku Ai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.